Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat yang ke-75 dan 76. Dua ayat ini berbicara tentang keburukan Ahlul Kitab, atau di antara keburukan Ahlul Kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik." Dan di antara Ahlul Kitab ada yang kau percayai. Engkau percayai dengan kintar, dan ia mengembalikannya kepada engkau. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Dan di antara mereka ada yang kau percayai dengan 1 dinar saja, tetapi tidak mengembalikannya kepada engkau. Illa ma dumta alaihi qa'imah, kecuali jika engkau terus menagihnya. Dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu karena mereka berkata, laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada dosa atas kita, tidak ada dosa atas kami pada orang-orang yang buta huruf. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka berbicara, mereka berkata atas nama Allah dengan dusta. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa. Yang sebenarnya orang yang barang siapa orang itu menunaikan janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 75 dan 76. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini, atau dua ayat yang mulia ini, mengandung beberapa pelajaran. Di antaranya, dalam ayat ini Ahlul Kitab terbagi menjadi dua. Ada yang amin dan ada yang kha'in. Ada yang amin, bisa dipercaya, dan ada yang berkhianat. Kama in qasamu ila qismain, sebagaimana juga mereka terbagi dua, ada yang mukmin, ada yang kafir. Contohnya seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ya. Dulu dia termasuk pendetanya Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keislaman, Allah memberikan hidayah kepadanya dan dia masuk Islam. Yahudi yang muslim. Ya. Contoh Yahudi yang kafir seperti Ka'ab bin Ashraf, pemuka Yahudi, di mana dia terus dalam kekafirannya dan tidak beriman. Ya. Nah, sebagaimana orang Yahudi terbagi menjadi dua, ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman tadi Abdullah bin Salam, yang tetap kafir seperti Ka'ab bin Ashraf. Orang Yahudi juga terbagi dua. Ada yang bisa dipercaya dan ada yang berkhianat. Artinya ada yang khianat. Ya. Nabi SAW pernah bermuamalah dengan orang Yahudi. Dan Nabi SAW meninggal sedangkan baju besinya digadai pada orang Yahudi. Wa hadza yadullu ala anna minal yahud man huwa amin. Ini menunjukkan bahwa di antara orang Yahudi ada yang amin, ada yang bisa dipercaya. Ya. Kalau tidak dipercaya, bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya menggadaikan baju perangnya, baju besinya, alat perangnya kepada laki-laki Yahudi ini. Jadi
Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi terbagi dua. Ahlul kitab di sini sebenarnya masuk ke dalamnya orang Nasara, ya. Allah berfirman, "Wa min ahlil kitab man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik." Di antara mereka ada yang engkau percayai, engkau amanahi dengan kintor. Kintor ini harta yang banyak. Ya, sebagian ulama mengatakan 1000 dinar, ya. Atau sebagian ulama mengatakan kintor ini adalah sekulit, ya, kantong kulit ini sapi, ya, atau kerbau. Jadi diisi dinar. Di antara mereka ada yang kau amanahi, kau percayai dengan kintor 1000 dinar. Bisa dibayangkan satu dinarnya misalkan 4,25 gram berapa tuh. Nah, dia mengembalikan kepada engkau. Ini orang yang amanah. Ada di antara orang Yahudi, ada orang yang amanah. Kemudian Allah berkata, "Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik." Tetapi ada di antara mereka yang kau percayakan kepadanya 1 dinar saja, tidak dia mengembalikannya. Dia tidak mengembalikannya kepada engkau. Illa ma dumta alaihi qa'imah. Kecuali kalau kau terus menagihnya. Jadi faedah yang pertama, ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa ya, dari sisi khianat dan amanahnya orang Yahudi ini ada yang bisa dia percaya dan ada yang berkhianat. Yang kedua, faedah yang kedua, annahu yajibu al-hadharu min ahli al-kitabi al-yahud wan nasara. Jadi wajib untuk berhati-hati dari ahli kitab. Li'annahum madamu yanqasimuna ila qismaini fa innana la nadri hina nu'amiluhum min ayyil qismaini haula. Karena apa? Karena selama mereka terbagi menjadi 2 kelompok atau 2 bagian, ya. Ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak. Kan kita tidak tahu ketika kita bermuamalah dengan mereka, ya, yang kita ajak muamalah itu apakah amanah atau tidak amanah. Maka wajib kita berhati-hati. Fayajibu alaina al-hadru la siyama idza tabayyana la annahum khawanah wa ahlu qadr wa annahum la yas'auna limasalihina abadan kama huwa al-waqi'. Wajib bagi kita untuk hati-hati, apalagi kalau sudah jelas bahwa mereka itu orang-orang yang berkhianat, ya. Dan mereka tidak berusaha, ya, tidak bekerja, tidak berusaha untuk kemaslahatan kita selamanya, sebagaimana yang kita lihat dalam kenyataannya. Fa innal waqi'a fil waqtil hadiri anna al-yahuda wan nasara la yas'auna abadan li masalihil muslimin bal yas'auna lil idrari bil muslimina wal ifsadi alaihim. Kenyataannya di masa kita sekarang ini, Yahudi dan Nasrani tidak melakukan hal untuk kemaslahatan kaum muslimin, tapi mereka berusaha untuk memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin, ya. Hatta innahum idza ra'aw ad-dawla muttajihah ila al-islam min duwalil muslimin fa innahum yuhawiluna isqataha. Jika mereka melihat ada sebuah daulah, sebuah negeri, ya, kembali ke Islam, ya, maka mereka berusaha untuk apa? Untuk menjatuhkan negeri tersebut. Wa tadjiq 'alaiha min an-nahiyati al-iqtisadiyyah wal askariyyah was siyasiyah. Kemudian menyulitkan, mempersempit, ya, dari sisi ekonomi, ya, kemudian askar dari sisi politik, ya. Wa hadha syai'un ya'rifuhu kullu man tadabbara wa ta'ammala fil hawadits al-yawma. Ini sesuatu yang bisa diketahui oleh siapa orang yang mentadaburi dan memperhatikan kejadian-kejadian apa yang terjadi di hari ini. Nah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk hati-hati dari Yahudi dan Nasrani, wa an na'lama anna al-yahuda wan nasara
kullu wahidin minhum waliyun al-akhar. Dan kita juga harus tahu bahwa orang Yahudi dan Nasrani ini, ya, setiap satu dari mereka itu kawan, ya, wali lil akhar. Mereka memiliki hubungan pertemanan, ya. Sebagaimana yang Allah habarkan di surat Al-Maidah ayat 51, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau menjadikan atau mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga menegaskan bahwa apalagi urusan yakni pemerintahan, ya, hendaknya tidak dipercayakan kepada mereka, orang-orang Yahudi dan atau Nasrani. Nah, kemudian faedah berikutnya adalah i'jab ahli al-kitab bi anfusihim wa ihtiqaruhum li ghairihim. Nah, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab ini ujub, ya, bangga diri dan merendahkan orang lain. Di mana mereka berkata, laisa alaina fil ummiyina sabil. Ya. Mereka mengatakan bahwa tidak ada dosa bagi kami, ya, pada orang-orang yang buta huruf itu. Wa hadza yadullu 'ala al-'ujub bin nafsi wa ihtiqaril ghair. Ucapan mereka ini menunjukkan apa? Menunjukkan mereka ini punya ujub bin nafs, ya, dan merendahkan orang lain. Nah, berikutnya, anna ahlal kitab la yaktasiruna 'ala adh-dhulmi wal 'udwan wa yaj'aluna dhalika min tilqa'i anfusihim bal yansibunahu ila syari'atillah. Wa dalilu dhalika qawluhu ta'ala wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba fi hadha wa fi ghairihi. Jadi ahlul kitab, ya, tidak ini. Jadi kezalimannya itu tidak terbatas, ya. Kezaliman itu melampaui batas, ya. Tidak hanya zalim saja. Dan mereka menisbatkan yang mereka lakukan itu kepada syariat Allah. Ya, ini kan kezaliman di atas kezaliman. Dalilnya adalah ucapan mereka, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang membongkar tentang mereka. Allah mengatakan wa yaquluna 'ala Allahil kadzib. Nah, mereka berkata tentang Allah dengan dusta, ya. Jadi fahum yaquluna 'ala Allahil kadziba fi hadza wa fi ghairihi. Jadi tentang hal ini mereka berdusta atas nama Allah dan juga mereka berdusta atas nama Allah dalam yang lainnya. Ya. Dan mereka berkata dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Ya. Ini tidak ada dosa bagi kita, kata mereka, pada orang-orang yang ummiyin. Ummiyin yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang dan para sahabat. Ya. Faedah berikutnya, anna man iftara al-kadhiba 'ala Allah fima yufti bihi aw yahkumu bihi bainan nas fa fihi shabahun bil yahudi wan nasara. Wa qad wujida fi hadhihi al-ummati man yaftari al-kadhiba 'ala Allah sawa'un fil hukmi bainan nas aw fil fatwa allati laysat bi hukmin walakinnaha ikhbarun 'anis syara'. Jadi faedah yang berikutnya adalah orang yang mengada-ada kedustaan atas nama Allah dalam fatwa, dalam hukum di antara manusia, maka orang ini mirip dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ternyata ada di kalangan umat ini, ya, yang melakukan kedustaan, mengada-ada kedustaan atas nama Allah, baik itu fil hukmi bainan nas, dalam menghukumi antara manusia, atau dalam fatwa, ya, atau dalam fatwa yang itu bukan hukum, ya, kan tetapi cuma menghabarkan dari syariat. Jadi
ada di antara umat Islam yang melakukan hal tersebut. Nah, kalau ada, berarti orang ini mirip dengan Yahudi. Ya. Berikutnya, anna man iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa ya'lam ashaddu ithman wa udwanan mimman la ya'lam. Jadi orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah dan dia tahu ini lebih besar dosanya daripada yang tidak tahu. Walaupun yang tahu atau tidak tahu ini sama-sama salah. Akan tetapi yang sengaja tidak seperti yang tidak sengaja tentunya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siap dia mengambil tempatnya di neraka. Dengan sengaja. Ya, dengan sengaja ini lebih besar daripada tidak sengaja. Berikutnya, al-isyaratu ila anna al-jahl al-murakkaba akbahu min al-jahl al-basit. Ayat yang mulia ini mengisyaratkan bahwa jahl murakkab ini lebih buruk, akbah daripada jahl basit. Apa yang dimaksud dengan jahl murakkab dan jahl basit? Jahl murakkab ini kejahilan kuadrat. Jahl basit kebodohan biasa yang karena dia tidak tahu. Sudah bodoh, berbohong. Sok pintar. Ini namanya jahl murakkab. Ya, jahl murakkab. Untuk memudahkannya, seperti yang disebutkan oleh ulama, misalkan gini, untuk membedakan mana jahl murakkab, mana jahl basit. Jadi jahl basit itu kebodohan yang biasa, ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam usul fikih. Apa yang dimaksud dengan jahl basit? Kalau ada orang ditanya misalkan, mata kanat ghazwatu Badr? Kapan perang Badar terjadi? Dia berkata, ana la adri, saya tidak tahu. Sampai situ cukup. Dia mengucapkan saya tidak tahu. Nah, jawaban saya tidak tahu menunjukkan dia bodoh. Dan bodohnya disebut dengan jahl basit. Jahl basit ini ringan, ya. Ada orang ditanya, mata kanat ghazwatu Badr? Kapan perang Badar terjadi? Dia menjawab fi as-sanati tsalitsati min al-hijrah misalkan. Dia bilang di tahun ketiga Hijriyah. Padahal perperangan Badar terjadi tahun 2 Hijriyah. Dia bilang di tahun 3 Hijriyah. Jawaban dia keliru. Kekeliruannya tentunya didasari dengan kebodohan. Kalau dia mengatakan la adri, saya tidak tahu, ini namanya jahl basit. Ketika dia menjawab di tahun ketiga Hijriyah, sudah tidak tahu, kemudian ngomong, ya, menjawab dengan jawaban yang salah. Ini namanya jahl murakkab. Dan jahl murakkab ini masuk dalamnya orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang berfatwa tanpa ilmu disebut jahlnya jahl murakkab. Dan berapa banyak jahl murakkab? Seperti ada buku bagus ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, kitab Ta'alum, namanya At-Ta'alum. At-Ta'alum dari wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Jadi ta'alama yata'alamu ta'aluman. Artinya sok tahu. Nah, beliau sebutkan tuh beberapa contoh di kitab Ta'alum. Di antaranya ada seorang yang berfatwa tentang khunfashar atau khinfashar. Ya. Dia sebutkan beberapa contoh orang yang sok tahu, belasan, ya. Dan sangat banyak orang semacam ini. Ada orang yang sok tahu ditanya tentang agama, dia jawab. Padahal dia nggak punya ilmu. Kawan-kawannya tahu kalau dia tidak punya ilmu. Akhirnya manusia kumpul untuk membongkar kedoknya. Mereka bilang, ya sudah, kita tanya tentang sebuah kata yang kita buat, tapi tidak ada artinya. Ya, akhirnya mereka datang bertanya kepada si fulan ini yang sok tahu ini, ya fulan, ma makna al-khinfashar atau al-khunfashar? Dia
tidak tahu kalau itu adalah kata yang tidak ada artinya. Ya, tapi orang ini sok tahu. Mesti harus jawab. Akhirnya dia ngarang-ngarang. Dia bilang, oh, al-khinfashar adalah, dia bilang, nabatun tayyibur raihah yanbutu bi atrafil Yaman. Idza akalathu al-ibil aqada labanaha. Dia adalah sebuah tumbuh-tumbuhan yang baunya harum, ada di sekitar pojok-pojok kota Yaman. Kalau misalkan onta makan, ya, rumputan khinfashar ini, tidak bisa nyusuin. Aqada labanaha. Jadi mengikat susunya. Kemudian dia bilang, waqala Daud al-Antaqi fi tadhkiratihi. Waqala fulan wa fulan. Sampai dia berkata, waqala syairuhumul Yamani sebelumnya. Berkata penyair dari Yaman. Lihat, untuk menguatkan jawaban bohongnya, dan kawan-kawannya tahu ini khinfashar nggak ada artinya. Ya, dia berkatalah penyair dari Yaman. Ini kadang begitulah orang yang sok tahu, pintar bikin syair, ya, dan ngada-ngada, ya. Wa qala syairuhumul Yamani, berkata penyair dari Yaman. Berkata penyair dari Yaman, dia bilang, laqad aqadat mahabbatukum fuadi kama aqada al-halib al-khinfashar. Kecintaan kalian pada diriku telah mengikat hatiku sebagaimana tumbuhan tersebut mengikat susu onta. Ya. Kemudian dia bilang, waqala Daud al-Antaqi fi tadhkiratihi waqala fulan wa fulan wa fulan. Saya dia mengatakan, sampai berani mengatakan gini, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai ingin berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawannya sudah sampai sini, ini sudah ngeri nih. Kawan-kawannya bilang, ya fulan kif, sudah cukup, berhenti. Laqad kadzabta ala haula fala takdzib ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau telah berdusta atas nama mereka, maka jangan sekali-kali berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini salah satu contoh dari ribuan contoh orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Banyak sekali, apalagi masa sekarang, masa media sosial, ya. Orang ingin bicara, orang ingin tampil, tapi tidak ada ilmunya. Dari mana rujukannya nggak jelas. Yang penting terkenal. Yang penting orang tersebut ada pengikutnya. Ingat, ketika kita menyesatkan orang, dan orang itu mengambil kesesatan kita, wal'iyadzubillah, ketika seseorang menyesatkan orang lain, dan orang itu mengambil kesesatannya, dosanya akan mengalir. Ya. Apalagi kalau misalkan diajarkan ke yang lain terus begitu. Ya. Jadi perhatikan, ini bahaya. Ini masuknya ke jahal murakkab. Udah bodoh bicara. Udah bodoh bohong. Nah. Jadi al-isyaratu ila anna al-jahl al-murakkab akbahu min al-jahl al-basit. Ini isyarat bahwa jahl murakkab lebih buruk daripada jahl basit. Lianna alladhi yakdzibu wa huwa ya'lamu akbahu min alladhi yakdzibu wa la ya'lam. Karena orang yang bohong dan dia tahu dia bohong lebih buruk daripada orang yang berdusta, orang yang bohong dia tidak tahu. Nah, فالجاهل المركب الذي يتقدم بالشيء وهو يعلم أنه ليس عنده علم أقبح من الشخص الذي يرى أن هذا هو العلم. Nah, ini penjelasannya sudah saya jelaskan. Faedah berikutnya, as-sana' 'ala al-muwaffin, 'ala al-mufin bil ahd. Ayat berikutnya menjelaskan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menunaikan janjinya. Allah berfirman, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kemudian al-wafa bil ahdi min asbabil mahabbatillah. Menunaikan janji itu merupakan atau di antara sebab mendapatkan cinta Allah. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya. Berikutnya yang terakhir, anna taqwallah umuman sababun
li mahabbatillah, bahwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum ini merupakan sebab mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita ya berusaha untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah, ya. Jadi kalau kita ingin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajarannya serta uraian yang bermanfaat dari surat Ali Imran ayat ke-75 hingga 76. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita bisa memahami pelajaran ini dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan di layanan telepon, sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Erwin di Panasipuan. Silakan pertanyaannya. Surah Ali Imran ayat 75 tentang penitipan barang terhadap orang ahli kitab, yang ada yang mengembalikan dan ada yang akan mengembalikan jika ditagih. Gimana kita menyikapi ayat ini dalam kehidupan yang sehari-hari ini, yang kita lihat negara-negara kafir yang diperintah oleh penguasa kafir tapi mengalami kemajuan hal dunia yang sangat modern dan maju dibandingkan dengan negara yang diperintah oleh pemimpinnya muslim secara global. Gimana kita menyikapi ini, Pak Ustadz? Karena mungkin saja hal ini bisa dibantah oleh orang kafir, mengatakan ayat ini tidak relevan dan mungkin Tuhan mengada-ngada. Mohon arahannya Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Nah, jadi ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita tentang muamalah ahlul kitab dari muamalah duniawi, ya. Yang sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana mereka melakukan keburukan dari sisi agama, ya, dari sisi agama. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita tentang muamalah mereka dari sisi apa? Dunia. Dari sisi dunia Allah habarkan mereka terbagi dua. Ada yang amanah, ada yang khianat. Ya. Maka Allah kabarkan di antara mereka ada yang kau percayai dengan apa? Dengan kintor. Kintor ini tadi saya katakan, atau ulama berkata 1.000 dinar. Ada yang menafsirkan 1.000 dinar. Ya. Itu dikembalikan. Ada di antara mereka yang hanya dikasih 1 dinar, dipercayakan 1 dinar, ya, nggak dikembalikan. Kecuali kalau ditagih. Nah, di antara faedah tadi yang disebutkan, ya, bahwa ketika kita tidak tahu apakah orang tersebut, ya, termasuk orang yang aman atau tidak, maka hati-hati. Kita lebih yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang muslim, ya, itu akan lebih yakin dengan kitab sucinya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sebagai patokan buat kita, pegangan buat kita ketika bermuamalah dengan mereka. Ini secara umum. Secara umum, ya. Baik dengan individu-individunya, apalagi masalah urusan besar, masalah urusan kenegaraan, urusan yang besar. Oleh karena itu harus lebih hati-hati lagi. Wallahu a'lam. Ustaz, selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bolehkah kita melakukan hubungan kerjasama, meminjam atau meminjamin orang di luar Islam karena untuk kebutuhan dia sehari-hari, entah itu untuk makan dan minum atau bayar sekolah anaknya? Silakan Ustaz. Iya. Baik, tadi dijelaskan
gimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan Yahudi, ya, bermuamalah, muamalah jual beli, utang piutang di dalamnya, boleh tidak? Boleh, ya. Yang tidak boleh itu kalau kita membantu, ya, tahu membantu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani untuk memerangi kaum muslimin. Tapi kalau hanya urusan sekedar muamalah, jual beli, utang piutang, apalagi misalkan dia tetangga kita, ya, tetangga kita kelaparan, masih kita diamkan, ya, nggak boleh kita diamkan. Ini bagian daripada dakwah juga. Ketika dia melihat antum bagus, antum baik muamalahnya, mudah-mudahan dengan jalan itu dia masuk Islam. Seperti itu, wallahu a'lam. Nah, kami berikan satu lagi kesempatan untuk Anda. Halo. Halo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Saya Bapak Muhammad Yunaldi di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Silakan Bapak. Iya. Yang saya tanyakan pertama, apakah ahli kitab itu sampai sekarang Yahudi pun Nasrani ada menyatakan tauhidnya yang benar, Allah SWT itu hanya satu esa, dan ada yang setara, apakah masih ada sekarang? Kemudian apakah boleh kita memakan sembelihannya binatang yang berdarah? Sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maksudnya gitu. Ya, baik Pak. nah, Silakan Ustaz. baik. Jadi, apakah ahli kitab masih ada itu jawabannya? Iya. Lah, sekarang gini. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ahli kitab menyimpang atau tidak? Bertauhid atau tidak? Saya tanya. Kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena terjadi tahrif, kerusakan, penyimpangan pada ahlul kitab. Dan itu Allah habarkan dalam Al-Quran. Ya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ya, Allah kabarkan sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah itu tsalitsu tsalatsa. Akidah Trinitas. Al-Quran jelas. Ya. Kemudian juga orang Yahudi mencela Allah, laqad sami'a Allahu qala alladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Ya, Allah telah mendengar orang-orang Yahudi yang berkata, kami fakir, Allah fakir, kami kaya. Ya. Lihat, ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, mereka menyimpang tidak? Menyimpang. Ya. Jangan dikatakan, oh ahli kitab itu yang muwahhid, gitu. Nah, ahli kitab, kitabnya dirubah-rubah. Tapi yang di antara kitab yang dirubah-rubah tersebut tentunya tidak semuanya dirubah. Makanya nggak boleh kita mendustakan semuanya kan. Tapi juga kita hati-hati juga. Ya, karena Allah kabarkan bahwa dalam kitabnya diubah-ubah sama mereka. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih. Ya, itu. Ahli kitab yang mereka, Yahudi dan Nasara. Al-Yahud sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Nah, kemudian apakah boleh memakan sesembelihan mereka? Ya, jawabannya boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan dalam Al-Qur'an. Ya, memakan sembelihan mereka itu boleh, halal. Yang tidak boleh itu sesembelihan selain ahlu al-kitab. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali akhi yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.